Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun segera membuka formasi dan terbang ke formasi kelahiran kembali pengorbanan darah Chaos setelah dia dengan cemas menginstruksikan. Saat Tan Yun masuk, Shen Subing dan yang lainnya, semua binatang yang menderita, tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan menelan yang membuatnya merasakan kematian berkali-kali telah menghilang. Wosh! Begitu Tan Yun memikirkannya, istana Ling Qiaodao terbang keluar dari telinganya dan berubah menjadi raksasa di tanah. Setelah itu, Shen Subing dan yang lainnya terbang keluar dari kuil Tao Ling Qiao berlumuran darah, muncul dalam formasi seperti cairan kental. Aum! Kera iblis pembantai surga, singa naga emas, iblis, dan Raja Beruang Naga Tianluo mengikuti dari dekat dan terbang keluar dari kuil Tao Ling Qiao. Pada saat ini, orang-orang dan binatang buas tidak perlu menyerap kekuatan abadi yang sangat murni dalam formasi besar, dan kekuatan abadi mengalir ke tubuh orang-orang dan binatang buas. Hanya dalam beberapa napas, Shen Subing dan yang lainnya merasa bahwa kekuatan abadi yang telah ditelan di kolam roh sekarang telah pulih sepenuhnya. Saat kekuatan-kekuatan jiwa yang melahap menghilang, pusing di benak Shen Subing dan yang lainnya serta binatang buas juga menghilang. Tentu saja, di antara mereka semua, Tuo Baiying yang berasal dari klan surgawi, tidak pernah ditelan oleh kekuatan jiwanya dari awal hingga akhir, sama seperti Tan Yun. Tan Yun memandang orang-orang yang bersemangat dan binatang buas dan berkata, "Sekarang, saya akan memberi Anda latihan yang disebut melahap langit berbintang. Latihan ini dirancang untuk melahap kekuatan jiwa yang sudah ada di kehampaan. Sekarang kita semua memasuki kuil Ling Qiaodao, dan kemudian menjalankan latihan, dan mulai berlatih dengan cepat sampai kekuatan jiwa dan kekuatan abadi di formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan abis dimakan," ucap Tan Yun. Ketika orang-orang dan binatang mendengar kata-kata itu, mereka sangat gembira. Pada saat ini, Gongsun Ruoxi menemukan melalui kesadaran abadi bahwa ada raksasa di dalam dan di luar 90 juta abadi, dan bingung, "Suamiku, ada raksasa di dalam 90 juta abadi, dan itu terlihat seperti peti mati," ucap Tan Yun. Xian memeriksa dan menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Gongsun Ruoxi, dan menatap Tan Yun dengan penuh tanya. Jadi, Tan Yun memberitahu semua orang tentang wanita yang dilihatnya. Tentu saja Tan Yun tidak menyebutkan fakta bahwa wanita itu tidak mengenakan pakaian. Raja Beruang tercengang. "Tubuh terbesarku sekarang hanya 3.000 kaki, aku belum pernah melihat wanita setinggi 10.000 kaki. Tidak, aku akan melihatnya," ucap Raja Beruang. Setelah berbicara, Raja Beruang naik ke udara. Tan Yun berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Kembalilah padaku, jujurlah dan masuklah ke kuil Ling Qiaodao untuk berlatih. Setelah kita menelan kekuatan abadi dan kekuatan jiwa di formasi kelahiran kembali pengorbanan darah Chaos, cepatlah dan tinggalkan tempat hantu ini, kalau-kalau, pada saat ini, asal agung kekacauan dan asal-asal tertinggi datang, dan kita memiliki 10.000 nyawa, tetapi itu tidak cukup untuk dibunuh. Tanpa izin saya, tidak ada yang diizinkan memasuki peti mati kristal berwarna darah," ucap Tan Yun. Raja Beruang ketakutan, dia meluncur ke aula Ling Qiaodao. Setelah itu, Tan Yun, kerumunan, dan binatang juga memasuki aula. Saat kerumunan dan binatang mulai melahap langit berbintang, kekuatan roh dan kekuatan abadi dalam radius 90 juta miliar, di formasi celestial bergegas dengan panik ke istana Ling Qiaodao setinggi 10.000 kaki. Di istana Ling Qiaodao, Tan Yun dan yang lainnya, semua binatang buas, mengambil kesempatan sekali seumur hidup ini dan dengan liar mengolah energinya. Pada saat yang sama, di dalam formasi besar para dewa yang terperangkap di surga yang menyelimuti pintu masuk jurang yang melahap jiwa, Mo Changfeng dan para jenderal sedang berbicara. Mo Changfeng mengerutkan kening dan berkata, "Setelah bertahun-tahun, saudara ketiga saya belum meninggalkan jurang pemakan jiwa, dan saya tidak tahu apakah Tan Yun dan Xian telah ditangkap," ucap Mo Changfeng. Mendengar itu, Wan Baosan melihat gambar ingatan Tan Yun yang dianggapnya sebagai semut. Wan Baosan menyadari bahwa dia pernah bertemu dengan Tan Yun ketika berada di Tongtian Xiancheng, namun Tan Yun sudah masuk ke tanah terbengkalai atau tanah yang ditinggalkan. Karena Wan Baosan tahu bahwa tanah terbengkalai telah dihancurkan, dan semut bernama Tan Yun telah mati dalam kehancuran tanah terbengkalai beberapa dekade yang lalu. Bahkan jika Tan Yun tidak mati, di hati Wan Baosan,
Tan Yun di Soul Devouring Abyss bukanlah Tan Yun yang dia lihat di Tongtian Xiancheng. Wan Baosan ingat dengan jelas bahwa lebih dari 120 tahun yang lalu, Tan Yun yang baru saja naik ke alam abadi 9 surga Hongmeng, hanyalah semut tingkat pertama alam hukuman, dan bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk membunuh Tuan Muda Mo Zan Xiancheng dalam waktu sesingkat itu, Wan Baosan yakin bahwa itu bukan orang yang sama. Pada saat ini, Wan Baosan berkata sambil tersenyum, Tuan Mo saya akan mengirim seseorang untuk Anda sebelumnya, dan aliansi 10 kota yang pergi ke Xiahu Xiancheng akan selalu mengetahui penampilan dan kekuatan Tan Yun dan Xianxian. Tan Yun hanyalah peringkat ke-7 dari alam kerajaan Kaisar, dan Xianxian adalah peringkat 12 dari alam kerajaan Kaisar. Dengan kekuatan mereka, mereka dapat tinggal di jurang pemakan jiwa selama 15 tahun paling lama. Dalam 15 tahun, mereka pasti keluar. Tentu saja, jika mereka tidak keluar, hanya ada satu kemungkinan, yaitu hanya jadi sepasang anjing dan manusia yang mati di jurang yang memakan jiwa, ucap Wang Baosan. Bagi Wan Baosan, kematian Mo Zifu tidak ada artinya bagi dia, jadi dia tidak pergi untuk mencari Tan Yun dan Xianxian. Biarkan bawahan mencari tahu tentang Tan Yun. Mendengar ini, Mo Changfeng menghela nafas dan berkata, meski begitu, jika kamu tidak dapat menangkap sepasang anjing, aku harus menyerahkannya kepada kakak laki-lakiku untuk dibuang. Lelaki tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi kakak laki-lakiku, ucap Mo Changfeng. Kakak laki-laki tertua adalah Tuan Kota Mo Zan Xiancheng saat ini, Mo Changkong. Oh, ya, Tuan Mo Wan Baosan sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan ekspresi ngeri, saya mendengar bahwa kakak laki-laki Anda saat ini sedang mundur dan berlari ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Agung kan, ucap Wan Baosa. Iya, Mo Changfeng mengangguk. Sekarang kakak tertuaku, masih tidak tahu berita kematian Zifu. Jika dia tahu, dia pasti akan marah. Sekarang kakak tertuaku mundur, dan aku tidak bisa memberitahu dia berita kematian Zifu. Jika tidak, dia akan marah, dan setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, itu akan sia-sia, ucap Mo Changfeng. Mendengar ini, Wan Baosan berkata, saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan, jadi saya akan permisi, ucap Wan Baosan. Oke. Jenderal Wan, ucap Wan Changfeng. Wan Baosan menyerahkan tugas penting menjaga pintu keluar formasi besar kepada saudara keduanya Wan Baoyue, dan kemudian pergi. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Wosh! Seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di depan Wan Baoyue, berubah menjadi pria tua berjubah hijau berusia 80 tahun. Orang tua itu tidak lain adalah penguasa kota terakhir Zhou Tian Xiancheng, yaitu Zhou Gong. Setelah Zhou Gong melirik Mo Changfeng, dia memandang Wan Baoyue dan berkata, Yuezi kecil, buka pintu keluar untuk orang tua ini harus pergi, ucap Zhou Gong. Dari pandangan Zhou Gong pada Mo Changfeng, dapat dilihat bahwa Zhou Gong Tian Xiancheng dan Mo Zan Xiancheng tidak saling menghormati, ini memang masalahnya, meskipun dua kota abadi belum mencapai titik di mana air dan api tidak sesuai, tetapi dalam 10.000 tahun setelah kematian Kaisar Abadi 9 Surga Fang Ziking, komunikasi antara dua kota abadi telah terputus. Oke, ucap Wan Baoyue mengepalkan tinjunya, dan segera mengambil token dari tangannya. Segera, tirai cahaya yang kacau keluar dari token, gerbang ilusi. Tuan Kota Tua Zhou, tolong tetap di sini, ucap Mo Changfeng. Pada saat ini, Mo Changfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Muda Mansion, keponakan saya terbunuh di jurang yang melahap jiwa, pernahkah Anda melihat pria dan wanita ini, ucap Mo Changfeng. Wan Baoyue melambaikan tangan kanannya, dan embusan kekuatan abadi mengembun menjadi penampilan Tan Yun dan Xianxian dalam kehampaan di depannya. Zhou Gong melihat penampilan Tan Yun dan Xianxian, dan kemudian matanya tertuju pada gambar Tan Yun, dengan ekspresi tidak percaya di matanya, dan hatinya terkejut, bocah ini sangat berani, dia benar-benar membunuh tua muda. Namun, hehe, pembunuhan itu bagus, lelaki tua ini menyukainya. Selain itu, alasan mengapa anak ini enggan mengikuti lelaki tua ini keluar dari jiwa melahap abis adalah karena dia tahu bahwa seseorang di sini ingin membunuhnya, itu pasti karena ini, ucap Zhou Gong di dalam hatinya. Segera, Zhou Gong diam-diam menghela nafas dan berkata, anak ini, aku khawatir dia sudah mati di kedalaman jurang yang melahap jiwa, ucap Zhou Gong. Memikirkan hal ini, Zhou Gong memandang Mo Changfeng dengan setengah tersenyum dan berkata,
orang tua ini memang melihatnya di Soul Eater Abyss, ucap Zhou Gong. Benarkah? Mo Changfeng mengepalkan tinjunya dan berkata, saya juga meminta Tuan Kota Tua Zhou untuk memberi tahu saya. Tanpa menunggu kata-kata Mo Changfeng, Zhou Gong berkata dengan suara dingin, apa kamu hanyalah semut peringkat pertama dari alam Kaisar Agung, beraninya kamu lancang di depan orang tua ini. Orang tua sangat menyukai dia hahaha, ucap Zhou Gong. Segera, Zhou Gong tertawa dan terbang keluar dari formasi besar. Mo Changfeng melihat ke belakang kepergian Zhou Gong, wajahnya memerah karena marah. Tapi dia tidak berani mengutuk Zhou Gong. Karena dia tahu bahwa Zhou Gong sekarang adalah kultivator teratas dari peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Tuan Moer, jangan marah, Wan Baoyue berkata, di Soul Eater Abyss, pasti ada makhluk abadi lain yang telah melihat Tan Yun. Anda bisa menunggu di sini dan menunggu makhluk abadi lainnya meninggalkan jurang pemakan jiwa, dan tanyakan satu persatu, ucap Wan Baoyue. Setengah tahun kemudian, lusinan orang kuat di alam Kaisar Agung mendarat di depan Wan Baoyue. Setelah bertanya, Mo Changfeng akhirnya mengetahui bahwa orang-orang ini memang telah bertemu Tan Yun selama lebih dari 6 tahun. Semua orang memberitahu Mo Changfeng bahwa ketika mereka melihat Tan Yun pada saat itu, mereka menemukan bahwa Tan Yun berlumuran darah dan pergi menuju bagian terdalam dari Soul Devouring Abyss. Dan semua orang memberitahu Mo Changfeng bahwa Tan Yun seharusnya mati di jurang yang melahap jiwa. Ketika Mo Changfeng bertanya kepada semua orang apakah mereka telah melihat saudara ketiga Mo Changsheng, semua orang menggelengkan kepala, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Setelah semua orang pergi, Mo Changfeng mengangkat alisnya dan berkata, dengan kekuatan saudara ketiga, dia secara alami akan meninggalkan jurang pemakan jiwa dengan selamat. Tapi Tan Yun, apakah dia benar-benar mati? Ucap Mo Changfeng. Segera, Mo Changfeng menyeringai, bahkan jika Tan Yun tidak mati sekarang, mungkin dia tidak akan bisa bertahan lama di Soul Eater Abyss, orang tua ini akan menunggu di sini selama lebih dari 10 tahun, jika Tan Yun belum keluar, itu berarti bahwa dia benar-benar mati, ucap Mo Changfeng. Mo Changfeng duduk bersila dan melepaskan kesadarannya yang abadi, menutupi pintu keluar dari dua jurang besar yang memakan jiwa, begitu dia menemukan jejak kaki Tan Yun, dia akan pergi untuk membunuh. Pada saat yang sama, di jurang terdalam yang menelan jiwa. Dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan, Tan Yun di lantai 48 Istana Ling Qiao Dao telah menghabiskan lebih dari 37.000 tahun di Istana Ling Qiao Dao. Dalam 37.000 tahun terakhir, Tan Yun dan yang lainnya telah melahap kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dengan panik, dan kecepatan kultivasi mereka meningkat 10 kali lipat. Selama periode ini, Tan Yun butuh 3.000 tahun untuk memadatkan roh Kaisar Hongmeng ke-8 dan memasuki urutan ke-8 Kerajaan Kaisar. Butuh 4.000 tahun untuk memasuki urutan ke-9 dari alam Kerajaan Kaisar. Butuh lebih dari 5.000 tahun untuk dipromosikan ke peringkat ke-10 dari alam Kerajaan Kaisar. Butuh hampir 6.000 tahun untuk melangkah ke urutan ke-11 dari Kerajaan Kaisar. Butuh lebih dari 7.000 tahun untuk dipromosikan ke tingkat ke-12 dari alam Kerajaan Kaisar. Butuh lebih dari 300 tahun untuk menyelesaikan kultivasi tahap puncak hegemoni angin dan guntur tingkat 16. Pada akhirnya, butuh 8.000 tahun lagi untuk akhirnya menyentuh penghalang alam Kaisar abadi tingkat pertama. Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya menunjukkan ekspresi harapan. Sekarang Yukin, Xiao, Yingying dan yang lainnya telah berhasil selamat dari bencana dan telah menjadi pusat kekuatan alam Kaisar abadi, ucap Tan Yun. Tan Yun terbang keluar dari kuil Tao Ling Qiao, yang tingginya 10.000 kaki, dan segera melihat sekeliling pada kekuatan abadi seperti kabut tebal di sekitarnya, dan berkata pada dirinya sendiri, kekuatan abadi dan kekuatan jiwa dalam kekacauan formasi kelahiran kembali pengorbanan darah paling banyak dapat dipasok kepada kita untuk dimakan dalam 10 tahun. 10 tahun kemudian, adalah hari kita pergi, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka celah dalam formasi, terbang ke langit, dan menggantung di kehampaan yang gelap. Tiba-tiba, di atas kepala Tan Yun, angin bertiup kencang, seperti awan gelap seperti gunung hitam, menutupi ratusan juta dalam radius kekosongan. Boom! Raungan gemuruh mengguncang gendang telinga Tan Yun, dan langit yang tertutup awan gelap tampak seperti binatang buas yang akan melahap surga akan turun. Bencana Kaisar Hongmeng, aku telah menunggumu terlalu lama, ucap Tan Yun memandang awan gelap yang membebani seperti gunung Tai, dan berkata dengan bangga, ayo.
Tubuh tiran angin dan guntur, ucap Tan Yun. Dalam sekejap, tubuh Tan Yun melonjak menjadi 3.000 kaki raksasa, dan untaian kekuatan seperti ular piton dari Kaisar Angin dan kekuatan Kaisar Guntur melingkari tubuhnya. Pada saat ini, Tan Yun seperti orang yang turun ke jurang yang melahap jiwa, seperti dewa raksasa, tidak ada rasa takut. Meskipun dia tahu bahwa malapetaka hidup dan mati Kaisar Hongmeng sangat mengerikan, dia percaya bahwa sekarang dia bisa melawan malapetaka tanpa mati. Boom, boom. Segera, di awan gelap ratusan juta abadi dalam radius, ada gelombang kesengsaraan guntur Hongmeng yang membentang ribuan mil. Setiap kesengsaraan guntur Hongmeng seperti naga raksasa yang menjulang di awan gelap, dan mengandung kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan kematian. Boom boom boom. Dalam sekejap, kekosongan di atas kepala Tan Yun runtuh. Segera setelah itu, serangkaian kesengsaraan guntur Hongmeng menukik turun dari awan gelap, menelan langit dalam puluhan juta abadi, dan juga menelan Tan Yun yang berdiri di udara. Untuk sementara waktu, langit dalam puluhan juta abadi dengan Tan Yun sebagai pusatnya, ditelan oleh kesengsaraan guntur Hongmeng yang padat dan luas. Adegan Tan Yun melintasi kesengsaraan sangat mengejutkan, 3 kali lebih menakutkan daripada adegan ketika Shen Subing melintasi kesengsaraan dari urutan ke-12 dari alam kerajaan Kaisar. Dalam 3 hari berikutnya, satu demi satu, kesengsaraan Hongmeng yang menggelegar terus menembus kehampaan dari awan gelap dan membombardir Tan Yun yang seperti gunung. Tubuh Tan Yun tidak lengkap, dan dia dibombardir lagi dan lagi di layar formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. Dia bangkit dengan gigih dan keras kepala, naik ke langit lagi dan lagi, berdiri di udara, dan melihat ke langit. 1 hari lagi berlalu, dan Tan Yun telah selamat dari bencana selama 4 hari. Langit masih gelap dan kusam dan menyedihkan, perbedaannya adalah bahwa Tan Yun yang penuh dengan kulit dan daging, memiliki aura kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya. Betul sekali, dengan keberhasilan kesengsaraan Tan Yun, jiwa Kaisar Hongmeng di belakang pikirannya berevolusi menjadi jiwa Kaisar Abadi Hongmeng. Dan roh Kaisar Hongmeng pertama di kolam rohnya juga telah menjadi roh Kaisar Abadi Hongmeng, artinya, sekarang kekuatan Tan Yun telah meroket dan dia telah memasuki peringkat pertama dari alam Kaisar Abadi yang dia dambakan. Saat Tan Yun melangkah ke peringkat pertama alam Kaisar Abadi, dia sekarang sebanding dengan peringkat ke-11 alam Kaisar Abadi. Artinya, dengan kekuatannya saat ini, menghadapi kultivator peringkat ke-11 dari alam Kaisar biasa, dia dapat mengendalikan mereka dan membunuh mereka dengan mudah hanya dengan melemparkan mata ilahi Hongmeng. Jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tidak takut dengan kultivator dari peringkat ke-12 alam Kaisar Abadi. Tentu saja, itu masih jauh dari mampu bersaing dengan kekuatan dari alam Kaisar Agung tingkat pertama. Namun, tidak masalah, menurut pendapat Tan Yun, dia masih memiliki 10 tahun untuk berlatih di formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan. 10 tahun, hampir 110.000 tahun di kuil, dan kecepatan kultivasi, dengan dukungan kekuatan jiwa yang kuat dan kekuatan abadi, Tan Yun yakin bahwa dalam 10 tahun, ia dapat dengan mudah membunuh kultivator urutan kelima dari alam Kaisar Agung. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun membuka formasi besar dan terbang ke lantai 48 istana Lingqiao Dao yang berdiri di formasi. Dia mulai dengan cepat melahap kekuatan jiwa dan mengolah kekuatan abadi. Waktu di aula, 12.000 bertahun-tahun kemudian. Di kolam spiritual Tan Yun, kini ada 2 roh Kaisar Hongmeng telah berevolusi menjadi roh Kaisar Abadi Hongmeng, memasuki peringkat kedua dari alam Kaisar Abadi. Dalam 20.000 tahun berikutnya, Tan Yun dipromosikan ke peringkat ketiga Kaisar Abadi. Butuh lebih dari 30.000 tahun untuk melangkah ke peringkat keempat alam Kaisar Abadi. Pada akhirnya, butuh 40.000 tahun untuk memasuki peringkat kelima alam Kaisar Abadi. Pada saat ini, Tan Yun merasa bahwa kekuatan jiwa dan kekuatan abadi dalam formasi kelahiran kembali pengorbanan darah kekacauan telah menjadi sangat tipis. Tan Yun tahu bahwa tinggal di sini untuk berlatih akan membuang-buang waktu. Sebelum saya pergi, saya harus mengolah tubuh saya ke urutan ke-17, untuk mendominasi tubuh dan berkultivasi ke tahap kecil, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun menjadi tenang, masuk ke dalam meditasi, dan datang ke jantung Hongmeng yang ditangguhkan di pusat kolam spiritual. Tan Yun berdiri di langit di dunia Hongmeng yang luas. Saat ranah Tan Yun telah memasuki level kelima dari alam Kaisar Abadi, benua Hongmeng yang sekarang ditangguhkan di dunia Hongmeng,
telah berkembang dari Mansion Tan sebagai pusat hingga radius 100.000 abadi. Setelah Tan Yun tersenyum puas, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, menatap cairan surgawi Hong Meng yang seperti lautan di bawah, matanya menunjukkan harapan yang dalam, kekuatan, aku merindukan kekuatan yang kuat. Aku merindukan kekuatan yang tak tertandingi, The Hong Meng cairan ilahi, telanlah untukku, ucap Tan Yun. Segera, 750 cairan ilahi Hong Meng yang seperti naga banjir naik ke udara dari permukaan cairan seperti lautan dan perlahan-lahan berputar di sekitar Tan Yun. Segera, untaian cairan primordial seperti sutra menembus ke dalam alis Tan Yun dan mulai mengikis kulit, daging, dan tulang Tan Yun. Di bawah erosi cairan ilahi Hong Meng, kulit, daging, dan tulang Tan Yun mulai menghilang. 100 tahun kemudian, kulit, daging, dan tulang Tan Yun semuanya menghilang dan digantikan oleh cairan-cairan ilahi Hong Meng. Kemudian, cairan ilahi Hong Meng mulai memadat dengan kecepatan yang tidak dapat dibedakan dengan mata telanjang. 200 tahun kemudian, kulit, tulang, dan daging dan darah Tan Yun akhirnya ditata ulang. Itu berarti dia telah mengembangkan tubuh hegemoni waktu urutan ke-17 dari tubuh hegemoni Hong Meng ke tahap pencapaian kecil. Setelah ranah masa depan Tan Yun dinaikkan ke tingkat ke-6 alam kaisar abadi, pada saat itu, setelah memadatkan energi suci yang luar biasa di 8 meridian luar biasa di tubuhnya, ia dapat menyelesaikan kultivasi tubuh hegemoni waktu urutan ke-17 tahap Xiao Cheng. Tapi sekarang, dengan ranah Tan Yun yang meroket dan kekuatan fisiknya meningkat pesat, dia memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat pertama dengan tangan kosong. Hari ini, kekuatan jiwa Kaisar Tan Yun sama seperti peringkat kelima dari alam Kaisar Agung. Hahaha, ahahaha, Tan Yun membuka matanya dan tertawa keras. Jika aku menggunakan semua kemampuanku sekarang, itu akan cukup untuk membunuh kekuatan alam Kaisar Agung tingkat 6. Bahkan jika aku bertemu dengan tingkat ke-7 alam Kaisar Besar, ya, saya juga memiliki harapan 60% untuk melarikan diri. Hahaha, ucap Tan Yun membuang senyumnya. Matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, ketika saya memiliki kesempatan untuk menantang peringkat ke-12 dari alam Kaisar Agung. Ketika ranah berada pada tingkat kekuatan ke-12, saya akan membalikkan alam abadi Jiutian Hong Meng, alam abadi Siyuan, dan alam abadi kekacauan. Bunuh dia ke sungai darah, ucap Tan Yun. Setelah berbicara dengan tajam, Tan Yun menggunakan tubuh hegemoni waktu. Bas. Segera, gelombang aura tirani meresap keluar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan kekosongan di aula besar lantai 48 runtuh. Tubuh Tan Yun tiba-tiba ini telah meroket hingga 4.000 kaki. Dan permukaan tubuhnya menjadi jernih. Merasa bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan pupil raksasanya mengungkapkan warna yang menarik. Karena setelah dia mengolah tubuh hegemoni waktu, tidak hanya kekuatannya yang meroket, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat, tetapi yang membuatnya lebih bersemangat adalah bahwa setelah dia menggunakan tubuh hegemoni waktu, dia memiliki kekuatan magis tambahan, yaitu arus balik. Meskipun, waktu untuk arus balik hanya sekilas, dan waktu yang singkat hampir dapat diabaikan, tetapi untuk kultivator Kaisar Abadi dan Kaisar Agung, waktu singkat sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran. Tentu saja, Tan Yun tahu waktu castingnya. Setelah kekuatan super, waktunya terbalik. Kekuatan magis ini terbatas. Setelah setiap tahun digunakan, akan ada satu kesempatan untuk menggunakannya, dan itu tidak akan dapat digunakan berkali-kali karena akumulasi waktu. Tubuh Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan setelah berubah menjadi tinggi normal, dia mengenakan jubah putih. Pada saat ini, dia menemukan bahwa pengorbanan darah kekacauan terlahir kembali, dan kekuatan jiwa dalam susunan telah disempurnakan oleh dirinya sendiri dan orang lain. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan segera, suara Tan Yun terdengar di benak semua orang dan semua binatang buas di istana Ling Qiaodao. Semua berhenti mundur dan berkumpul di aula lantai pertama, ucap Tan Yun. Setelah beberapa saat, di aula lantai pertama istana Ling Qiaodao, suara Tan Yun terdengar, semua orang, dan binatang berkumpul. Tan Yun melihatnya, dan sekarang di antara semua orang, Zenji memiliki basis kultivasi tertinggi, dan sekarang dia adalah peringkat ke-10 dari alam Kaisar Abadi. Yang kedua adalah Shen Subing yang sudah menempati peringkat ke-9 dari Kaisar Abadi. Lalu ada Shen Suzhen, Ying Ying, dan Yukin yang menerima warisan dari Great Desolate God. Ketiga putri itu sudah menempati peringkat ke-8 dari alam Kaisar Abadi.
5 putri Xianer, Xiao, Meng Yi, Xi Nying, dan Ruoxi, bersama dengan Song Huixin, Sue Zian, Xi Shi, Feng Qingcheng, dan Xian Xian, sudah berada di tingkat ketujuh alam kaisar abadi. Dan Fang Ziqing, kecantikan dan orang paling kuat di alam abadi 9 surga di masa lalu, kini telah melampaui Tan Yun di wilayahnya, dan telah memasuki peringkat ke-6 alam kaisar abadi. Adapun Tian Lao, Huang Fuguchong, Wei Kuan, Guan Xuankong, dan Guan Xuankui, seperti Tan Yun, mereka sudah berada di peringkat kelima alam kaisar abadi. Meskipun ranah Tan Yun adalah yang terendah, semua orang tahu bahwa kekuatan sejati Tan Yun tidak dapat dikalahkan oleh semua orang yang hadir. Adapun kera iblis pembunuh surga dan singa naga emas, mereka sekarang berada di peringkat ke-6 periode pertumbuhan kaisar binatang. Naga iblis Moer di tahap 5 pertumbuhan binatang kaisar. Raja beruang di periode pertumbuhan binatang kaisar tahap keempat. 7 Raja Kle, termasuk Xiaobai dan Raja Serigala Api Emas, sekarang berada dalam tahap awal kaisar binatang, mulai dari peringkat pertama hingga ketiga. Tidak ada keraguan bahwa semua orang dan semua binatang mengikuti Tan Yun ke dalam jurang pemakan jiwa, dan perjalanan ini bermanfaat, dan mereka mendapat kesempatan yang tidak dapat ditemukan. Semua orang dan setiap binatang memandang Tan Yun dengan rasa terima kasih yang mendalam di mata mereka. Selain itu, ada alasan penting lain mengapa semua orang kecuali Tan Yun telah meningkat begitu cepat. Itu sebabnya semua orang mengambilnya, dan Zenji menyempurnakan pil kaisar berkualitas tinggi ketika dia berada di tanah terbengkalai, tidak ada keraguan bahwa pihak Tan Yun telah meningkat kekuatannya. Pada saat ini, Xian Xian tampak sedih dan khawatir, sudah 50 tahun sejak saya melarikan diri dari pernikahan, dan saya tidak tahu apa yang terjadi pada ayah saya. Ketika saya meninggalkan jurang pemakan jiwa, saya akan kembali ke Tongtian Xiancheng untuk mengunjungi ayahku, ucap Xian Xian di dalam hatinya. Tan Yun mengerutkan kening, dan bertanya, Xian Xian, ada apa denganmu, ucap Tan Yun. Oh tidak apa-apa, Xian Xian mengerutkan bibirnya dan menatap Tan Yun, aku dibesarkan di Tongtian Xiancheng, dan ini pertama kalinya aku pergi begitu lama. Aku sedikit merindukan kota abadi Tongtian, ucap Xian Xian. Tan Yun tersenyum sedikit, tidak apa-apa, setelah kita meninggalkan abis pemakan jiwa, kita dapat dengan mudah pergi ke kota abadi Tongtian, ucap Tan Yun. Xian Xian mengangguk dan memandang Tan Yun berkata dengan tulus, Tan Yun, terima kasih banyak, tanpamu, aku tidak akan bisa naik ke peringkat ke-7 alam kaisar abadi dalam waktu sesingkat ini benar-benar seperti mimpi, ucap Xian Xian. Tan Yun tersenyum cerah, oh, omong-omong, karena Anda dapat memperbaiki senjata ajaib atribut waktu dan ruang, maka Anda harus memenuhi syarat untuk atribut waktu dan ruang, ucap Tan Yun. Yah, Xian Xian bingung, mengapa kamu menanyakan ini, ucap Tan Yun. Tan Yun tersenyum dan berkata, kamu akan tahu nanti, biarkan aku bertanya sekarang, seberapa kuat tantangan lompatan katakmu, ucap Tan Yun. Xian Xian memikirkannya dan berkata, seharusnya dapat mengalahkan kultivator peringkat ke-10 dari alam kaisar abadi, ucap Xian Xian. Kemampuan Anda untuk melompati tantangan terlalu lemah, apakah Anda memiliki slip batu giok? Jika demikian, saya akan memberi Anda metode pelatihan, ucap Tan Yun. Mendengar itu, Xian Xian tertegun sejenak, kemudian, Xian Xian itu sering mengangguk dan berkata dengan penuh semangat, ya, tunggu sebentar, ucap Xian Xian. Mengatakan itu, cincin peri melintas di antara jari-jari Xian Xian, dan segera, slip giok kosong terbang keluar, ditangguhkan di depan Tan Yun. Tan Yun memejamkan matanya, dan setelah kesadaran abadi memasuki slip batu giok untuk sementara waktu, dia menarik kembali kesadaran abadinya dan berkata, oke, latihan ini adalah latihan yang memungkinkan Anda untuk berkultivasi ke tingkat Raja Dewa, ucap Tan Yun. Itu bagus, Tan Yun, aku benar-benar berterima kasih, ucap Xian Xian. Senyum tipis itu seperti bunga, dan dia dengan bersemangat melepaskan kesadaran abadinya ke dalam slip batu giok. Tetapi melihat baris pertama pada slip batu giok berbunyi, kegugupan ruang waktu. Kemudian, dia melihat ke bawah, dan melihat bahwa, kegugupan ruang waktu, dibagi menjadi 3 bagian. Metode pikiran neural, pedang ilahi ruang waktu, dan waktu space clone, L. Berlari metode saraf pikiran dapat membuat napas seseorang meningkat 6 alam kecil. Pedang ruang dan waktu, selalu berubah, membunuh orang tanpa terlihat. Klon ruang waktu, ketika mereka mencapai puncaknya,
mereka dapat memadatkan 36 klon, sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan itu membuat musuh gemetar ketakutan. Setelah membaca latihan, Xian menarik kembali indera keabadiannya, melihat pada Tan Yun dengan mata melebar, dan berkata dengan suara gemetar, "Oke, latihan yang sangat kuat, lebih kuat dari milik saya. Latihan yang Anda ini terlalu kuat. Tan Yun, Anda layak menjadi yang tertinggi Hong Meng." Tanpa menunggu kata-kata Xian selesai, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ingat, jangan ungkapkan identitasku," ucap Tan Yun. "Yah, maaf. Aku tidak bermaksud," Xian buru-buru berkata. "Aku ingat," ucap Xian. "Oke, sekarang kamu dan Su Bing dan yang lainnya, masuk ke kuil Ling Qiao." Tan Yun tersenyum, "Bagaimana denganmu? Hanya selama ini di aula, kamu bisa belajar tentang latihan ini," ucap Tan Yun. "Yah," Xian memandang Tan Yun, jantungnya berdebar kencang, memikirkan Tan Yun memberinya latihan yang begitu berharga, dan hatinya manis seperti madu. Pada saat ini, Zenji tiba-tiba berkata, "Xian, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda," ucap Zenji. "Saudari Zen, beritahu saya," ucap Xian tersenyum. Mata indah Zenji mengungkapkan niat membunuh yang dingin. "Apakah Anda tahu Rana apa Ouyang Duantian di penguasa kota Tongtian Xiancheng hari ini?" ucap Zenji. Xian berkata pelan, "Dikatakan bahwa dia dipromosikan ke alam kaisar hebat tingkat ke-10 lebih dari 8.000 tahun yang lalu," ucap Xian. Mendengar ini, mata Zenji penuh niat membunuh. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.